Saya panggilnya Bosman aja ya. Ya, yang santai aja. Santai aja, siap. Oke. Bos, nih bos. Oke, aku panggilnya bos, nggak apa-apa ya. Jadi semenjak kita berdiri nih, banyak banget teman-teman UKM bisnis kuliner kita, ya, para food planner sebutnya, yang banyak ya ke foodies tentang pendanaan. Memang banyak yang menanyakan apakah foodies menyediakan program pendanaan dan lain-lain. Ya sebenarnya saya juga mantan praktisi bisnis kuliner, Bosman. Memang kalau kita seluk-beluk lagi lihat di para UKM ya, memang salah satu main barrier mereka itu adalah capital. Dan sekarang kita akan bahas ya. Dan kebetulan Bosman juga kan punya salah satu brand yang untuk pendanaan juga. Nanti mungkin kita bahas juga itu ya. Oke. Cuman sekarang pertanyaan singkat saya, menurut Bosman gimana sih caranya pengusaha khususnya kuliner ya yang baru mulai untuk mendapatkan pendanaan, karena dari mindset mereka pendanaan itu sulit didapatkan. Nah itu seperti apa, Bosman? Oke, ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dari Foodism. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat semua dimanapun. Saya mau tanya, suara saya agak jauh atau gimana? Saya mau tes suara dulu. Oke? Oke ya. Oke, soalnya saya agak jauh dari mic, jadi saya merasa harus dikonfirm lagi suara saya bagus atau tidak gitu ya. Bisnis itu memang benda yang paling rumit gitu ya. Jadi kalau bisa saya sarankan kepada semua orang nggak usah berbisnis deh, bisnis itu repot gitu ya. Jadi belum lagi kayak Lebaran kemarin ngasih gaji ke-13 terus kena COVID gitu ya. Terus yang paling kena kepukul adalah bisnis-bisnis UKM kayak kita gini gitu. Terus pegawai mengharapkan tidak di PHK sementara kita nggak ada omset gitu kan. Nah, tetapi bisnis itu memang food terutama itu memang nggak ada matinya. Jadi saya pikir memang kita yang harus agile, kita yang harus mantul gitu ya di dalam jatuh itu bukan jatuhnya yang kita lihat tapi mantulnya gitu. Selama mantulnya lebih tinggi dari jatuhnya ya tren kita naik gitu kan. Jadi jatuh itu hal yang biasa. Nah, ujung-ujung tentang pembiayaan. Pembiayaan ini memang ada dua. Karena kami kacamatanya harus kacamata investor. Jadi teman-teman kalau Anda ingin menjual bisnis Anda atau menawarkan bisnis Anda, jangan pernah terfokus pada produk Anda atau pada bisnis Anda. Terfokuslah apa yang dimau investor. Investor tuh maunya profit, resikonya nol, untungnya cepat gitu loh. Jadi selama Anda bisa mendeliver itu, uang datang ke Anda gitu ya. Tapi kalau Anda mempresentasinya adalah kayak di kampus dulu, ada pendahuluan, ada latar belakang, ada market Anda ceritain gitu ya. Terus 30 menit kemudian investornya bilang, gue dapat apa ya gitu ya, what's in it for me gitu. Jadi usahakan presentasi itu 1 menit pertama dia udah tahu dapatnya apa gitu. Jadi kegagalan kita di dalam mengajukan proposal adalah kegagalan kita memperlihatkan potensi bisnisnya. Yang itu investornya dapat apa gitu. Nah, sehingga investor itu agak ngeri kalau bisnis itu baru mulai atau masih greenfield. Jadi nggak salah ya Mas Rizky atau Mbak Sarita sebagai investor juga. Anda kalau ada penawaran bisnis baru masih greenfield atau ditanya tempatnya di mana, kita lagi nyari. Nanti siapa yang ngelola? Chefnya saya. Anda pernah masak? Belum gitu kan, kita bingung Pak kalau bisnis kayak gitu. Jadi, nah kalau bisnisnya udah jalan itu beda gitu ya. Ini yang sekali lagi mau diterangkan bahwa saya memfokuskan investasinya ada dua. Saya pribadi juga lagi ngincer nih bisnis-bisnis food. Jadi kalau ada teman-teman yang mengajukan usulan untuk diinvestasi,
nggak usah ke Santara, saya sendiri juga lagi mau nelen-nelen gitu ya, karena saat ini momennya gitu. Ya, betul. Tapi satu yang saya ngapunten minta maaf sebelumnya, bahwa yang saya cari yang udah ada omset gitu ya, bukan profit ya, sekali lagi, sudah ada omset, sudah ada revenue, sudah ada perputaran bisnis, sudah nggak oh rekeningnya masih merah, masih minus, itu nggak ada masalah kok gitu ya. Apalagi kalau sudah biru, udah pasti lebih mudah lagi. Jadi teman-teman kalau ditanya pencari modal, pastikan Anda udah punya omset. Itu aja rumusnya. Tapi kalau masih greenfield, masih belum dagang, saya nggak yakin ada investor saat ini yang masuk, apalagi angel investor ya. Real business seperti teman-teman sekarang, saya sarankan adalah tadi, satu, ada omset, gitu aja. Mungkin itu aja prolog ya, di awal diskusi kita. Oke. Jadi kalau Bosman secara individu memang lebih mementingkan yang top line-nya dulu ada ya, revenue-nya aja dulu muncul ya. Yang penting profit nanti dulu deh, bisa dibicarakan ke depannya gitu ya. Betul. Bisnis itu dua gabungannya, satu intuisi, dua calculated. Jadi kita kan calculated risk, yang kita kalkulasi adalah risk-nya gitu. Oke, ini pelajaran yang cukup dalam nih. Ini awal aja udah dalam nih dari Bosman. Oke. Nah, ini mengenai salah satu cara pendanaan, yaitu crowdfunding. Ya, crowdfunding. Ada beberapa pengusaha kuliner dan alumni foodies, teman-teman saya juga yang di Sumatera dan lain-lain, mereka melakukan crowdfunding untuk bisnis kuliner mereka. Ya, tapi Bosman banyak juga sayangnya yang belum tahu apa sih sistem crowdfunding itu. Kan? Boleh dijelaskan Bosman tentang crowdfunding? Jadi asal muasalnya ceritanya agak filosofis sedikit. Jadi saya merasa bahwa saya kalau ketemu orang 10 gitu ya, terus dia menceritakan bisnismu rencana ke depannya gimana, bisnis plan-nya dia gimana. Mungkin 10-10-nya mereka akan bilang saya mau IPO, mau listing di Bursa Efek Jakarta, terus atau di IDX, terus exit sebagian, dan kalau bisa 100% udah balik modal, tinggal walaupun kita punya sekian persen tapi itu udah profitnya doang. Udah cita-cita mulia CCM gitu ya. Tapi udah 2-3 tahun tetap aja dia nggak listing di bursa gitu ya. Apa yang terjadi? Tidak sederhana listing di bursa itu, karena listing di bursa itu belum dagang aja, Anda harus di audit gitu ya. Ada PricewaterhouseCoopers, PwC, ada EY, ada Arthur Andersen, apapun itu ya. Anda belum listing aja, belum di floor nih, belum IPO, ya siapin aja dah 2-3 miliar lah uang Anda hanya untuk membuat perusahaan Anda itu auditable, bisa diaudit, bankable, bisa dimasukkan ke bank, dan profitable gitu ya. Dan apa yang terjadi begitu dilihat, ternyata enggak segitu cakep gitu ya. Berarti kan harus di-engineer dulu, sekali lagi kata-katanya, di-engineer dulu gitu ya. Pembukuannya loh yang di-engineer loh. Terus setelah pembukunya di-engineer, terus bisnisnya baru diikuti sesuai dengan desain engineer keuangan tadi. 2-3 tahun kemudian. Jadi prinsipnya adalah at least 2 tahun dari kita memutuskan ingin IPO itu baru bisa listing gitu ya. Yang jadi masalah kedua adalah omsetnya minimum kan 50 miliar gitu. Dulu 100 miliar. Omset atau asetnya gitu. Ini membuat tidak semua orang bisa, apalagi UKM yang omsetnya 1 miliar setahun atau 200 juta sebulan, 50 juta bulan gitu ya. Investor maunya mayoritas gitu. Oke, kalau kamu saya biayai, ya kamu minoritas, saya mayoritas, karena saya mau kontrol the business gitu kan. Itu semuanya awkward gitu, semuanya nggak enak, semuanya membuat kita jadi kikuk gitu ya. Kapan kayanya kita UKM ini? Jadi wajar yang kaya itu, yang bisa listing itu di perusahaan di Indonesia yang asetnya di atas 100 miliar itu nggak sampai 5.000 perusahaan di Indonesia saat ini, dan 600 perusahaannya ada di Bursa Efek. Seperti kayak gitu. Nah, sementara kita di dalam bisnis, jangan pernah rumah kita yang untuk keluarga kita itu dijaminkan. Jangan pernah gambling kayak gitu, itu nggak bijak gitu ya. Aset-aset lain boleh. Nah, dengan filosofi seperti itu tahun 2000
saya memutuskan untuk membuat Santara. Di Santara itu alhamdulillah 6 pertama itu kalau kita listing dulu ada Arfah ya, Arif Fatona itu punya 50 cabang potong rambut. Itu minta 700 juta untuk buka satu cabang, itu berapa ya, 2 jam kali sold out gitu ya. Terus ada Mas di Bandung tuh yang terkenal apa namanya, Mayasi Ramen dari Pak Kuat Subagja ya. Kuat itu juga minta duit 1,5 miliar, berapa, 3 jam sold out gitu ya. Nah ini adalah orang-orang awalul yang percaya pada Santara. Akhirnya teman-teman OJK sudah melihat dari sisi yang lain. Jadi itulah saya kagum ya sama OJK bahwa dia fast learner. Dia bilang oke, izinnya kami keluarkan adalah perusahaan pertama yang kami keluarkan untuk apa namanya equity crowdfunding untuk UKM bisa scale up gitu ya. Tapi ada syaratnya, satu, pinjamannya nggak boleh lebih dari, bukan pinjaman, karena ini status tidak pinjam. Aset base-nya tidak boleh mencari dana lebih dari 10 miliar. Jadi kalau memang dibatasi, karena kalau ke atas ya per UKM-nya dibatasi ya bos ya? Iya, cuma 10 miliar per UKM ya, per UKM. Terus apa namanya, lupa tadi siapa. Pokoknya dibatasi. Saya pikir oke lah, yang penting sudah disetujui. Terus kita berangkat dengan itu. Nah, begitu kita baru dapat tuh baru September tahun kemarin baru dapat. Kebetulan begitu dapat langsung kita promosiin. Nah, kemudian per hari ini kita punya 170.000 investor. Nah, investor tuh kita tanya, mau invest berapa? 10 juta ke bawah, 10 juta sampai 50 juta, atau 50 juta ke atas gitu ya. Alhamdulillahnya, dan saya juga heran, bahwa 80% itu menulis yang 10 juta sampai 50 juta. Oke. Jadi kalau kita bilang sekarang, anggap 150.000 deh, paling gampang ya. 150.000 kalau dikalikan 10 juta, maka ada 1,5 triliun saat ini potensi di Santara. Kalau dikalikan 50 juta ada 7,5 triliun gitu ya. Jadi teman-teman foodies yang saat ini ingin berbisnis makanan, yang ingin mengembangkan usahanya, ingin scale up atau branch out adalah buka cabang, scale up adalah membesarkan dirinya gitu ya. Jadi kita tidak bisa satu membiayai yang greenfield, karena memang tidak boleh aturan OJK-nya saat ini. Jadi masih baru gitu ya, greenfield masih nggak boleh, karena syaratnya harus sudah ada omset gitu ya, berapapun omsetnya. Terus dengan demikian kita harapkan adalah teman-teman saat ini Anda punya berapapun, karena itu kalau kita listing Anda boleh cek sekarang di Santara, begitu listing kok udah habis gitu ya, karena cepat sekali, karena kita punya 170.000 ini punya hampir anggap 2 triliun deh standby-nya. Jadi kami saat ini kekurangan UKM seperti sahabat semua ini yang unggul gitu. Jadi kita fokusnya, maaf nih, kita belum bisa fokus ke semuanya. Kita hanya yang diminati dulu. Karena kan kita sekali lagi, Santara bukan hakim yang memutuskan. Santara itu cuma penghulu yang menghubungkan Anda sebagai pengusaha dengan investor. Oke. Penghulu aja, Anda kawin, urusan nanti mau cerai, itu bukan urusan kita gitu ya. Nah, kami juga bukan judge yang menghakimi bahwa ini jelek nih bisnisnya, terus jangan masuk. Enggak, yang nanti Anda boleh cek di pre-listing, Anda daftar aja perusahaannya tadi gitu. Sejauh ini itu dulu mungkin Mas Rizky bisa dilanjutin yang lain. Nah, Bosman, sorry, tadi disebutkan numbers of investors-nya ya. Udah banyak banget kan kayak gitu, malah kekurangan si UKM-nya ya kan. Tapi biar teman-teman tahu nih, biar teman-teman penonton di sini tahu, itu background atau para investors ini Santara atau Bosman itu networking-nya dapat dari mana? Maksudnya mereka-mereka yang join di kita ini? Investors-nya, ya. Rata-rata followernya Bosman ya. Ya. Understood. Jadi mereka itu
Mereka itu beli karena mungkin nasionalismenya si Ontohot ini gitu ya. Ini orang kan Ontohot, Borokokok dan Sontoloyo gitu ya. Terus cita-citanya ya begitu, tapi banyak juga tuh orang. Tapi gini, saya mau menceritakan mungkin ini beda persepsi. Jadi gini, kita tahu bahwa tahun 2010 Muslim di Indonesia ini, maaf kita bukan ngomongin agama dalam arti negatif, tetapi kita mengingatkan bahwa dulu Muslim yang 83% itu pendapatannya minoritas, di bawah 50%. Tapi di tahun 2010 kita sudah di atas 51, sudah 55% gitu. Kemudian yang minoritas 17% ini ya sisanya. Kemudian dan karena itu terjadi middle class Muslim ini naik ekonominya, dan di 2018 menarik hampir 68% ekonomi middle class dari Muslim, dan terus trennya naik. Nah, karena itu di tahun 2010-2011 itu ada hijrah, kita menamakan hijrah 1.0, di mana orang waktu itu rame-rame bergamis, berbusana Muslim, masih casing lah, terus pick-up-nya pakai warga dan lain sebagainya. Terus di 2018 abnormal juga udah buktikan bahwa abnormal harus pakai waktu itu logo halal dan semua halal, bahkan suppliernya pun harus halal. Karena hijrah 2.0 adalah makanannya mau halal, jadi terjadi pelompatan. Jadi yang tadinya casingnya terus sekarang mau dalamnya, yaitu makanannya mau halal. Karena itu atau mengambil segmen ada musola dan lain sebagainya, itu adalah tadinya mau diferensiasi, akhirnya jadi sebuah standar yang menguntungkan gitu ya. Nah, saat ini di 2020 ke atas ada hijrah 3.0. Hijrah 3.0 itu income-nya mau halal gitu. Nah, income-nya mau halal ini naruhnya di mana? Bener nggak? Ya naruhnya langsung di UKM. Jadi kalau dia punya 5 juta ya beli aja di UKM, karena bagi hasilnya lebih tinggi dari deposito gitu. Nah, fenomena ini kita dapat momentumnya aja. Jadi sekali lagi tadi cuma basa-basi doang, oh itu followernya Bosman, enggak juga. Jadi karena dapat aja momentumnya bahwa banyak orang yang merasa bahwa income-nya mau halal. Dan ini karena itu kita cepat sekali orang-orang yang mendaftar ke kita cuma bilang saya mau invest sekian, ada 2 juta, ada yang 1 juta dan lain sebagainya. Karena ada momentum. Sekali lagi kan bisnis itu yang paling penting adalah memanfaatkan momentum kan. Gitu. Jadi kebetulan ada momentum itu. Saya pikir ke depan sampai 2021, 2022, 2023 itu trennya masih momentumnya masih dapat. Karena itu saya pikir teman-teman yang mau berbisnis, itu bukan Muslim aja, semua orang juga menganggap bahwa deposito saat ini kecil sekali, 5%, masih potong pajak lagi. Sementara invest di UKM, waduh, 10% itu UKM itu bisa untungnya 300% gitu kan. Jadi banyak sekali mereka minat invest di UKM. Kira-kira gitu, Mas. Oke, Bosman. Saya lebih teknis deh untuk para UKM juga ya, untuk teman-teman penonton juga, ya kan? Untuk gimana caranya untuk mendapatkan crowdfunding, apa yang harus difokuskan oleh setiap UKM? Tadi sudah disebutkan bahwa fokus di top line ya, revenue, kan? Tapi sebelum itunya misalnya networkingnya atau pitchingnya atau apa aja yang harus dipersiapkan selain itu? Jadi kita di Santara ada namanya pre-listing. Pre-listing itu adalah tempat di mana UKM menari di sana, meyakinkan investor, taruh aja semuanya, nanti investor yang menilai. Jadi sekali lagi investor bilang, coba saya pengen tahu ini, dia saling kontak. Nah, di situ kita memperbaharui terus apa yang harus dilakukan. Jadi kalau kita mau IPO di Bursa Efek kan kita harus roadshow, kita harus jalan menari lah ke sana kemari untuk menjual diri kita. Karena dalam bisnis itu adalah sell yourself before you sell your stuff. Jadi tetap yang harus dijual adalah diri kitanya itu ya, bisnis kitanya itu gitu. Baru produk-produk kita. Nah, yakinkan investor bahwa Anda layak untuk diinvest sama mereka. Nah, bedanya sekarang karena digital itu, jadi kita zaman sekarang ini kan zaman 3R ya. Rating, recommendation, sama review kan. Oh ya. Nah, coba aja Mbak Sarita kalau mau beli apapun, mau di Tokped, mau di Bukalapak, produknya apa yang dilihat ratingnya sama komennya benar nggak? Begitu di atas 4, sekian ya baru beli gitu kan. Terus banyak nih komentar yang bagus, terus produknya udah banyak. Nah, investor saat ini behaviornya sama gitu. Yang invest adalah, ini gua kenal nih, kalau budak-budak ujung boleh nih
dia mau buka cabang gitu, namanya udah dikenal, terus ya rebutan langsung pesan ya belum listing udah habis itu barangnya gitu. Jadi kalau nanti kita pasang terus kita nggak laku atau belum laku, kita yang mempercantik diri sendiri gitu ya. Jadi pembukuannya kita rapihin, komunikasi publiknya kita rapihin gitu. Jadi lebih seru, lebih enak karena sekali lagi investornya watching. Jadi kita akan begitu ada orang yang taruh di pre-listing, kita kabari di emailnya mereka kita masukin, ini ada baru waktu mereka mereview gitu kan, gitu. Jadi seru dah. Anda produk Anda apapun pajang aja di pre-listingnya Santara. Jadi memang ada proses previewnya ya, Coach? Ada. Ya kayak kita nonton bioskop kan ada trailernya lah, iya kan? Dan itu jauh lebih murah daripada kita harus cari investor. Anda nyari investor kemana sih? Tempat investor nongkrong kemana? Akhirnya mertua lah di prospek, bener nggak? Calon mertua lagi mending gitu ya. Terus pacarnya gitu ya. Iya kan? Terus bini orang di prospek. Akhirnya ya gitu karena bingung. Lo ada modal ini ribet Pak. Jadi emang kita ketemu ini adalah tempat business matching. Ya udah di situ memang orang memang minat gitu. Jadi saya pikir masuk aja di pre-listingnya tadi. Sebenarnya nggak ada syarat karena masalah orang tuh selera gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa bisnis yang kayak gini yang dia suka, marketnya selera. Saya pernah bilang ini contoh ya, waktu itu ada durian gitu ya, bisnis durian. Saya menganggap ini waktu saya di awal-awal Santara saya bilang durian itu kan bisnis musiman, benar nggak? Ya. Terus kalau nggak musim gimana caranya gitu? Terus saya bilang, terus kita berdebat. Saya bilang no, kita don't play God. Santara nggak bisa jadi Tuhan. Saya bilang kayak gitu, don't play God. Biar aja investor pilih gitu. Begitu di launching 7 menit habis itu saya bingung. Ini orang gimana sih gitu ya investornya. Terus kita tanya investornya, Pak tahu nggak Pak bahwa ini bisnis musiman? Iya saya tahu. Tapi kan dia belinya per batang lagi. Saya pikir ya udahlah, kamu udah tahu resikonya. Shit happen, kamu udah tahu. Ya di dalam investasi, it's not how much money you can get. Bukan berapa besar uang yang akan kamu dapat, tapi how much money you willing to sacrifice. Berapa besar uang berani kamu korbankan. Investor kita tanya, ini money vote tulus ya? Iya, 2 juta oke lah kalau nanti nunda sebulan nggak dapat itu. Jadi behavior dari investornya pun harus kita lihat bahwa investor itu sekali lagi it's not how much money you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Kalau investor yang mentalnya seperti itu, kita tenang. Yang paling bete itu adalah investornya tidak di-train, dia naruh 5 juta terus kok nggak untung baru sebulan, belum bergerak kita, benar nggak? Nah, di Santara investor kayak gitu nggak ada. Bayangin, dia beli anggap martabak gitu ya, 700 juta buat satu cabang gitu, baru jalan 2 bulan, 50 jutanya gue nggak jadi deh, gue mau ambil lagi. Gemeteran itu UKM-nya. Anak gue sekolah, gue perlu dana ini segala macam gitu. Nah, kita udah ajarin sama investornya bahwa di dalam investasi kamu harus ada portfolio, harus kamu bagi-bagi. Ini agak jangka panjang, jangka menengah dan lain sebagainya. Nah, mengeducate investor itu memerlukan seni tersendiri. Nah, itu biar Santara yang repot gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman sekarang udah dandanin dirimu deh, uangnya biar ke Santara deh gitu. Oke. Bosman, apa yang terjadi kalau kita join ya, atau misalnya others lah ya, selain Santara yang sistemnya crowdfunding, terus bisnisnya si UKM-nya gagal, apakah kita harus kembalikan duitnya atau gimana? Gini, itu menarik. Investor pasti tidak ingin uangnya hilang gitu ya. Dan Anda teman-teman yang menjadi UKM yang menggunakan dana publik, di situ Anda minta harus gentle. Begitu Anda rugi, usahakan Anda ganti uang tersebut, walaupun dengan komitmen yang jangka panjang 2-3 tahun. Saya minta ya Anda yang komit, supaya karena gini sekali lagi, Santara tidak menerima resiko apapun. Tetapi sejauh ini, rasanya begitu dimiliki publik, bayangin, Mas buka suatu usaha dimiliki 300 orang, Anda perlu duit 1 miliar, investasi 3 miliar, 2 miliar uang sendiri, 1 miliar uang publik misalnya, Anda memberikan 30% saham, akhirnya saham itu dibeli oleh 100 orang, katakanlah gitu ya. Terus Anda ngabur gitu ya, habis Mas. Lu masih muda, lu mempertaruhkan namamu, lu gila aja hanya untuk dengan 1 miliar gitu ya.
Dan saya pikir it's not an attitude gitu. Bagi orang ini, gue 10 juta gue hilang, tapi lo habis lo. Jadi berbisnis itu lihat jangka panjangnya. Nah kalau UKM itu melihat jangka panjang, nama dia pertaruhkan, dia balikin itu semua. Nah itu masalah attitude gitu ya. Sekali lagi, saya pikir attitude UKM harus kita lurusin, attitude investor juga harus lurusin. Kedepan bangsa yang luar biasa itu adalah bangsa yang attitude-nya bertanggung jawab tadi. Saya pikir Santara cukup mengeduket orang, tapi ada tapinya. Kita saat ini lagi melobi sebuah asuransi syariah dari Timur Tengah. Kalau shit happen, di cover. Oke, nah, Bosman, stop dulu Bosman, pelan-pelan. Ini kan lagi ditonton sama ratusan UKM, terus banyak alumni Budis, dan mereka itu 100% bisnis kuliner, ya kan? Ya. Saya lah attitude dan mental mereka dapat, tapi give them bentuk safety apa yang mereka bisa dapatkan, dan investor yang join apa bentuk safety-nya juga, Bosman? Kalau investor, kita kacamatanya dari investor. Jadi kita saat ini fokusnya pada investor. Jadi investor tuh kalau bisa jangan sampai loss gitu ya. Jadi kita sekarang lagi berusaha deal dengan perusahaan asuransi bahwa jika UKM-nya one prestasi, maka asuransi akan mengambil alih seluruh asetnya UKM tadi, dan investor dibayar oleh asuransi tersebut. Kita masih dalam tahap negosiasi dengan sebuah asuransi syariah gitu ya, sehingga yang penting investornya aman dulu, karena ini yang paling bahaya nih, investornya aman dulu. Nah, UKM-nya kita berusaha meminimize risk dengan cara misalnya dia ikut ada POS-nya, point of sales-nya, kita review mereka punya daily sales dan lain sebagainya sebelum final bahwa ini akan di launching ke publik. Jadi kita berusaha, tapi sekali lagi shit might happen ya, mungkin aja UKM tersebut bangkrut, mungkin aja gitu. Tapi saya kasih tahu bahwa investor kita pun udah siap gitu. Betul. Saya juga selalu bilang ke semua alumni dan kebetulan 3 tahun terakhir ini mungkin udah ketemu ribuan pengusaha kuliner ya. Saya selalu bilang kalau bisnis kuliner semua bisnis sih itu bisa diikuti sama kesuksesan, tapi bisa diikuti sama kegagalan juga, bangkrut, hutang dan lain-lain. Memang mental ini the first one we have to get. Saya bilang seperti itu, Bosman, ya kan? Tapi mungkin sistem-sistem safety yang tadi sudah dijelaskan itu bisa membantu teman-teman untuk lebih tahu lagi tentang Santara. Nah, kalau nanti ada investor yang sudah suntik dana, let's say via Santara, ya kan? Apakah dananya itu bisa kita jual lagi? Dijual tuh kayak apa misalnya? Maksudnya kita lepas deh sahamnya di bisnis UKM itu. Ada yang gantiin gue gak? Gitu. Oh jadi gini, itu namanya secondary. Jadi nanti kita ada bursa secondary, persis seperti bursa efek Jakarta. Jadi kita bisa, dia mau misalnya dia masuk 5 juta, terus dia nawarin, ini kalau ada 5,5 juta saya keluar deh gitu ya. Terus dianalisa dia masuk. Nanti ada bursa secondary-nya. Jadi syaratnya setahun, jadi nanti September ini kita genap setahun, dan bursa secondary-nya akan masuk, dan ini kita yakin akan mengalahkan bursa efek Jakarta. Karena bursa efek Jakarta saat ini punya 500 sekian, yang jalan cuma 20%, yang sisanya dijem aja semua. UKM pasti lebih ekstrim, jadi nanti anak SD, anak SMP itu punya gadget, dia bisa main buy 500 perak saham 500 ribu saham telur gitu ya. Terus nanti jual beli. Jadi nanti tukang ojek akan main beginian semua. Jadi exit plan-nya itu ada di secondary market gitu. Saat ini kita udah memegang izinnya di bursa efek Jakarta, dan kita satu-satunya. Jadi gini, jadi hari Selasa besok saya ketemu sama IDX. Ada deal kita sama dia bahwa siapa saja yang sudah 1 tahun listing di Santara, IPO-nya karpet merah. Jadi nggak perlu lagi buat EY yang panjang itu, karena sudah publik, dia udah kan kita sama-sama di KSE ya. Jadi waktu Mas Rizky memberikan 30% saham PT-nya tadi, itu saham ini dipegang KSE. Nah, kustodian
Stock Exchange Indonesia. Begitu juga kalau kita di Bursa Efek Indonesia, taruhnya di KSE. Jadi dokumen kita memang sudah standarnya standar IPO. Begitu setahun listing di Santara, Anda bisa di list IPO, dan itu teman-teman boleh ngikut atau exit gitu ya. Jadi kita ini menjadi namanya bursa, ntar dulu saya lupa istilahnya, bursa akselerator. Bursa akselerator. Jadi karena mereka bingung, Santara bisa ngejual 10 UKM per bulan, sementara mereka zaman corona ini satu pun gak ada yang listing. Gimana caranya Santara bisa kayak gitu? Akhirnya mereka bilang, udah deh, Santara jadi Liga 2, Liga 1-nya adalah IDX gitu ya. Oh, itu kehormatan sekali saya Santara mendapatkan kehormatan seperti begini. Kita jadi semangat. Kita sekarang lagi nyari teman-teman yang bermimpi IPO, udah lewatin Santara aja, setahun kemudian Anda listing, kita exit lagi. Jadi misalnya Mbak Sarita punya usaha, nah perlu 3 miliar, kita masuk, terus nanti exit 30 atau 40%-nya di IPO, ya udah kita exit bareng-bareng dapat 100% kali profitnya gitu kan. Dan ini membuat masyarakat teredukasi baru bahwa ke depan itu kita bisa IPO tapi melewati Santara. Ya itu kebayang lah, mudah-mudahan. Oke. Ini sebenarnya udah cukup jelas sebenarnya. Tadi mau ada bantuan dari, bukan bantuan sih, mungkin cover ya untuk investornya sama si UKM yang dari luar negeri tadi. Pertanyaan saya yang tadi lupa ditanyain nih, what's your main goal, Bosman? Bikin yang beginian tuh apa goal utamanya? Ini menarik nih. Jadi saya tuh kan bercita-cita, saya merasa old system doesn't work, itu berangkatnya. Alright, saya video, oke. Iya kan. Jadi ada sebuah buku yang menarik. Buku itu berjudul The Winners Takes All, gitu ya, judul bukunya, The Winners Takes All. Di buku itu dia menulis begini, tahun 80-an anak muda yang sukses itu banyak. Di tahun 90-an, anak muda yang sukses lebih sedikit dibandingin 10 dekade sebelumnya, tahun 80-an. Kemudian tahun 2000, anak muda yang sukses lebih sedikit lagi dibanding yang tahun 90. Sekarang, tahun 2020, anak muda yang sukses lebih sedikit dibandingkan 1 dekade yang lalu. Gitu. Kenapa? Karena yang tua-tua sudah the winners, udah ngambil semuanya. Gitu. Okay. Contohnya, kita waktu kita mau menggunakan jualan food kita pakai FB App gitu ya. Berarti kan kita numpang di Facebook. Yang seberapa kaya saya dengan Mbak Sarita menggunakan Facebook, ya semakin kaya kita kaya, ya dia makin kaya gitu kan. Dia the winners, dia mengambil semuanya gitu. Terus contohnya gini, misalnya saya mau mentransfer uang $100 ke Mas Rizky gitu ya. Kita ke Bank Mandiri sama-sama $100, saya bilang nih rekeningnya transfer gitu. Terus sama clerknya dia reconcile dulu, ditanya, dia lapor ke New York mau transfer gitu ya, ke Swift-nya ditransfer, kemudian New York ke kota kecil Basel di Switzerland, namanya Basel. Basel bilang oke, New York bilang oke, baru transfer, terus dipotong fee-nya gitu ya. Nah, selama kita pakai dolar, dimanapun, dia ngambil fee sedikit, ya Basel itu the winners take all, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah kemiskinan hilang? Apakah jarak kaya sama miskin itu mendekat? Apakah dunia makin sehat? Apakah dunia tidak ada perang? Apakah dunia ini damai gitu? Ternyata enggak. Kalau enggak, the system doesn't work, kok lo masih mau pakai gitu ya. Nah, salah satu membuat the system doesn't work itu karena sistemnya menggunakan banking system yang pakai namanya jaminan. Dan saat ini kita tahu dari 100% manusia, hanya 7% manusia yang punya jaminan. Alias yang 93% tidak akan bisa di funding sama bank. Jadi memang disparitas itu diciptakan itu diciptakan. Nah, saya merasa kita harus punya new economic model. Makanya itu saya mengadop MMT. New economic model saya adalah modern monetary theory, gurunya namanya Michael Hudson, di mana kita memperkecil antara jarak piramida atas sama bawah kecil.
yaitu dengan crowdfunding tadi kita bottom of pyramid consolidate. Kan biasanya di atas yang consolidate, bener nggak? Consolidate itu misalnya Warren Buffett, teman bridge-nya Bill Gates. Kalau Bill Gates lagi perlu duit, dia bilang, bro, tolong dong transfer. Ya tiap bulan dia main bridge bareng. Jadi yang di atas tuh consolidate, tapi kita yang di bawah nggak consolidate gitu. Nah, prinsipnya kita ini, kita mau consolidate bottom of pyramid, kita nggak perlu orang atas untuk turun ke bawah, gitu ya. Kita sesama kita aja, karena kita kuat, yaitu dengan crowdfunding di bawah tadi, kita mengharapkan ekonominya makin ke atas. Jadi kita nggak mengharapkan venture capital masuk ke bawah, kita nggak ngarepin, kita kuat kok di bawah gitu. Dan ini ini adalah tahun kedua, Juli 2020, Santara tahun kedua. Ini hanya membuktikan bahwa new economic model bisa muncul. Karena itu Santara adalah saat ini adalah mimpinya saya untuk bisa menjadi penghulu sih sebenarnya dari bottom of pyramid. Jadi consolidate bottom of pyramid. Itulah, mudah-mudahan bisa keterima tuh konsepnya. Nice statement. Menjadi penghulu antara ini ya, kesuksesan para pengusaha kuliner di seluruh Indonesia. Bahkan go internasional ya, Bosman ya. Harus. Ya. Oke. Tapi kalau untuk ini secara bagi hasilnya nih, ya kan, teman-teman di sini patut wajib tahu sih sebenarnya. Siapa yang berhak mengatur profit sharing-nya? Ya, apakah memang hitungan valuasinya secara detail atau memang diskusi aja, atau memang Santara menentukan? Yang saya tahu Santara ini memang dia bukan broker, tapi penengah mungkin ya. Ya kan, investor datang, dia hubungi UKM-nya. Gimana untuk sistem profit sharing-nya, Bos? Jadi gini, ini behavior dari seluruh investor. Investor saat ini selalu membandingkan dengan deposito. Saat ini bunga deposito 5-7%, tergantung dia beli jumlah uangnya gitu ya. Nah, kalau investasi dia lebih besar dari deposito, investor udah happy. Misalnya dapat 11% gitu setahun, cingkrak dia, benar nggak? Gitu. Jadi banyak sekali ya teman-teman kita ini, dia pensiunan, dia dapat shake hand waktu pensiun itu dapat uang 80 juta gitu ya. Yang 50 juta dia alokasikan di aset segala macam. Kemudian yang 30 juta dia taruh di 6 tempat, di 6 UKM, 5 juta di sini, 5 juta di sini, 5 juta di sini. Karena dividen itu kan 6 bulanan. Terutama untuk food. 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. Jadi bayangin kalau 6 bulan Toto ngebagi 5% gitu ya. Waduh, dia jingkrak 6 bulan bagi 5%, terus 6 bulan lagi nanti bagi dapat 6% gitu ya. Sementara UKM itu, ini ada hal yang penting. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang 1:1. 1:1 itu misalnya begini. Jadi misalnya kita perlu dana 1 miliar gitu ya. 1 miliar. Terus omsetnya 1 miliar. Itu 1:1. Itu bisnisnya bagus. Kenapa? Karena kalau omsetnya 1 miliar, untungnya 20%, artinya bisnisnya 5 tahun balik modal, benar nggak? Yes. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau 1:1 adalah investasi 1 miliar, omsetnya 1 miliar, itu bisnisnya bagus. Kenapa? Karena kalau 1 miliar itu biasanya untungnya 20% net ya, maka 5 tahun bisnisnya balik modal. Itu bisnis bagus banget gitu. Tapi di Santara biasanya rumusnya 1/2/3. Oke, apa tuh? Jadi usahakan teman-teman Anda simulasi. Kalau bisnis Anda belum 1/2/3, investor Santara rada-rada nggak masuk. 1/2/3 adalah masuk 1 miliar, tahun kedua jadi 3 miliar. Oke. Bisnis food semuanya bisa. 1/2/3. Jadi masuk 1 miliar, tahun kedua jadi 3 miliar. Bayangin, itu 300% loh. Itu begitu Anda listing, 7 menit gone. Gitu. Kemarin 7 miliar, cuman berapa? 13 jam, 7 miliar. Kalau di bawah semuanya cepat sehari. Ya. Ya, ini rumus 1. Nah, teman-teman, Anda simulasi sendiri di rumah, bisnis Anda, bisnis modelnya harus bisa masuk 1, 2, 3. Masuk 1 miliar tahun kedua ya. Tahun kedua artinya 365 hari kali 2 gitu ya. Tahun kedua jadi 3 miliar omsetnya. Dan hanya bisnis kuliner yang bisa kayak gitu.
Itu Oke. jadi tadi bisnis bagus adalah 1:1. Bisnis yang lebih bagus adalah 1, 2, 3. Masuk 1, tahun kedua jadi 3. Dan bisnis yang paling bagus adalah 1,35. Masuk 1 miliar, tahun ketiganya jadi 5 kali lipat omsetnya. Oh waduh, itu kalau masuk bisnis modelnya. Jadi kita ada cara ngitung sendiri gitu. Nah, yang terakhir ada namanya dream business. Itu 1, 5, 10. Masuk 1, tahun kelima jadi 10. Itu dream business. Habis. Dan di Santara, jadi gitu ya. Jadi teman-teman 1:1, 1, 2, 3, 1,35 sama 1,5, 10. 1,5, 10 itu dream business. Karena itu investor, begitu Anda taruh 1,5, 10, investor bayar. Lu minta berapapun. Itu namanya dream business. Jadi mudah-mudahan teman-teman sebelum melakukan propose pop the question gitu ya, desain bisnis model Anda masuk ke rumus tadi. Nah, itulah mudah-mudahan ketemu nih. Itu good point sih, keren ya. Teman-teman ini kalau nggak nyatet rugi sih memang. Tapi Bosman, mungkin untuk teman-teman yang masih milih atau kebingungan antara pendanaan crowdfunding dengan sistem Sirka. Nah, dengan apa? Sirka. Oke, Sirka. Silakan dijelaskan, Bosman. Sebenarnya sama, Sirka sama crowdfunding sama, karena intinya kan bagi hasil dan tidak menggunakan pinjaman. Sekali lagi, kalau pinjaman kita kan pembiayaan, kita bukan pinjaman. Ini harus membedakan. Jadi yang dibagi adalah keuntungannya, gitu ya. Jadi saya pikir ini cuma nama lain dari Sirka, cuma kita tidak mengedepankan aja tulisan Sirka itu di depan, gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya sedikit lebih ke teknis bisnis, it's okay ya, Bosman ya. Tadi kan dari pendanaan dan lain-lain ya. So far di alumni Foodies ini banyak juga teman-teman kita yang dia baru mau mulai bisnis kuliner. Ya. Memang kebanyakan yang mereka jump in dari karyawan pindah ke bisnis atau another industry, dia masuk ke kuliner, mereka masuk kelas-kelas kita yang basic. Ada tips-tips apa nih dari Bosman untuk mereka yang baru mau mulai bisnis kuliner? Ya, saya nggak tahu nih ada kuliner atau enggak. Bisnis mereka tadinya bukan bisnisnya kuliner. Ya, apapun lah. Mereka yang baru mau masuk bisnis atau mereka yang dari another industry masuk ke kuliner, tips-tips apa membangun bisnis dari Bosman? Oke. Jadi saat ini saya memang lagi mengincar, saya pun masuk ke bisnis food, F&B di bawah namanya Kobana Fuba gitu ya. Kobana Fuba ini coconut banana, jadi saya merasa tropical itu ada 2 tumbuhannya, yang satu coconut, yang satu banana gitu ya. Cuman teman-teman suka kurang ajar gitu, jadi coconut banana gitu kan. Tapi Bosman ini always full filosofi ya. Nah, terus Fuba adalah food and beverage gitu ya. Jadi sebelum saya menjawab cerita tentang teman-teman, jadi saya merasa mereka-mereka yang punya kopi, yang punya minuman, saya mau disrupt. Ini mau mendisrupt. Jadi bayangin ya, mendisruptnya gini. Kan kita kalau kopi itu ada mesin mengekstrak kopi lah, benar nggak? Harganya 200 sampai 300 juta yang bagus nih, gitu. Kemudian kita punya kios gitu, 100-200 juta. Jadi invest 400 jutaan belum uang sewa dan lain sebagainya. Sehingga sewaktu dia menuangkan 10 sampai 15 mililiter kopi konsentrat tadi, terus dikasih susu, terus dikasih es dan lain sebagainya sampai 250-an, kan kebayang lah HPP-nya, bener nggak? Ya. Nah, saya mau mendisruptnya begini, saya punya bisnis memang mensuplai di Cilengsi udah lama, udah 10 tahun. Kita membuat pure. Pure itu adalah bahan baku untuk, saya nggak bisa sebut merek ya. Jadi teman-teman misalnya di Indomaret deh ada minuman buah lah, buah sari kelapa, buah nanas, buah apa segala macam, itu purenya ngambil dari kita.
Mereka nanti tinggal kasih air, kasih gula, dikomposisi, masing-masing punya ini sendiri, nanti mereknya ini. Pokoknya di Indomaret itu 60% bahan bakunya purenya dari kita. Jadi kita satu hari itu bisa 1 ton nanas, 1 ton kelapa, 1 ton mangga, kita ekstrak semua. Kita belum pernah main di kopi gitu ya. Lalu saya bilang sama bagian R&D-nya, saya minta ekstra kopi gitu ya. Jadi kita blend misalnya Torabika pakai Arabikanya segini, campuran Toraja pakai kita nge-mix sampai dapat bau yang paling khas, rasa yang paling ini, terus asam lambung kita nggak naik dan lain sebagainya. Itu di riset terus ya, hampir 9 bulan kali. Terus karena saya bukan coffee drinker gitu ya, tapi saya tahu bau itu mempengaruhi, rasa itu mempengaruhi, dan kita perlu. Nah, akhirnya ketemu rumus bahwa 1 liter itu kita bisa jual 120.000, kita udah untung cukup gitu, 120.000. Jadi kalau nanti mereka menuangkan 10-15 mililiter kan kira-kira modalnya berapa tuh? Sekitar 2.000 perak deh, bener nggak? Ya. 2.000 perak. Terus dikasih kopi dan lain sebagainya, COGS-nya kira-kira 4.000-an sama gelas. Jadi kalau mereka jual 10.000, 15.000, untungnya ini. Nah, dengan modal 6 juta, mereka dapat 5 liter kopi konsentrat, dan ini white label. Mereka mau namain sendiri, Rindu Mantan kayak lidah mertua kayak kopinya gitu ya, terserah lah gitu ya. Jadi ini white label, jadi kita ngasih benar-benar mereka nanti ininya, ya mereka cuma dandanin aja sendiri etalasenya. Kita cuma ngasih 5 liter gula aren yang konsentrat, 5 liter ini, terus ya udah, nanti kalau mereka habis ya mereka beli 120.000 per liternya. Pokoknya kita jaga COGS-nya di bawah 4.000 aja. Dengan demikian mereka bisa jual di depan sekolahan, dia bisa jual di kampus, dia jual di SD, dia jual di koperasi sekolah. Jadi saya mencoba mendisrupt teman-teman tadi yang diinvest miliaran tadi sama asing tadi, yang perlu investnya gede-gedean gitu ya, kita dengan 6 juta gitu. Nah, ini adalah mendisrupt baru. Jadi saya sangat exciting sekali dengan bisnis food. Nah, nanti mudah-mudahan menjawab kenapa saya masuk di bisnis food gitu ya. Terus yang kedua adalah kita tahu, teman-teman tahu, Hendra segala macam, kita mencoba membangun frozen food, karena saya juga menyuplai frozen food. Kan frozen food dulu pemainnya cuma 2, untuk militer dan kapal terbang gitu ya. Terus sekarang dunia kesehatan gitu. Nah, kita membuat food rumahan di deliver dengan sistem tanpa perlu kulkas dan segala macam, dengan 175 gram, pokoknya harga di bawah 30.000, benar-benar rasa warteg, sampai rumah profit marginnya 30%. Kita bangun reseller gitu ya. Jadi ini bisnis gila yang saya lagi bangun. Resellernya saat ini udah 400 yang pesen. Jadi cepat sekali kita, kalau 6 jutaan 400 orang nelen gitu ya. Nah, alasannya begini, menariknya. Jadi saya mereview, saya ini gila statistik gitu. Jadi orang di dunia ini, terutama Australia sama Singapura, jadi budaya eat out, makan di luar, itu di Singapura itu 78% orang itu makan di luar. Kenapa? Karena di Singapura rumahnya kecil-kecil, punya utensil, punya alat dapur, punya kitchen set, itu mahal sekali kitchen set. Jadi generasi makin muda, mereka nggak mau rumahnya kebuang dengan kitchen set, cuman ada pantry aja di rumahnya. Jadi nggak masak, mereka makan di luar. Makan di luar mereka bisa lebih romantis dengan pasangannya, lebih ngobrol, nggak harus mencuci piring, nggak harus repot during dan afternya gitu, langsung makan, langsung to the point, pulang ke rumah. Jadi dari kantor suami istri janjian di restoran, makan, eat out, kemudian pulang udah bersih, gandeng tangan dan selesai gitu ya. Nah, eat out ini 78%. Di Australia itu 82%. Di Indonesia baru 27%. Jadi budaya itu mungkin katakanlah naik 5% per tahun, sampai 2030 itu belum nyampe kayak Singapura, budaya eat out. Nah, eat out itu artinya makanannya kan di luar, entah itu dining
atau take away, terserah pilihannya. Melihat potensinya segitu gede, saya tuh horny gitu loh. Ya. Jadi teman-teman udah nggak usah mikir deh kalau bisnis food itu, nggak usah mikir gimana jualannya. Udahlah, toolnya udah banyak banget. Tapi kalau lu telat masuk, ada 4 SW ya. Some will, someone, so what, somebody else waiting. Jadi ada yang masuk, ada lu kebanyakan mikir, somebody else masuk, lu bete lu nanti. Ya harusnya kan gue di posisi itu, bener nggak? Jadi di dunia food, beverage sama makanan, lu nggak boleh mikir, lu udah pakai intuisi aja. Nah, saya intuisinya dari mana? Itu satu ya, dari data statistik kita masih 27% eat out, budaya makan luar. Yang kedua adalah ibu saya masakannya dibandingin nenek saya lebih enak. Terus adik saya dibandingin ibu saya, adik saya lebih enak. Oke. Adik saya dibandingin bini gua, adik gua lebih enak gitu ya. Bukan ngomongin bini nih. Anak saya dibanding bini gua, anak gua nggak bisa masak. Jadi generasi makin turun, keterampilan masak udah rendah sekali. Orang masak ngerebus air aja gosong, bener nggak? Nah, itu kan jadi another opportunity, bener nggak? Betul. Ini Mbak Sarita ketawa mulu lu ah. Jadi another opportunity bahwa food nggak usah dianalisa. Udah, kalau gitu, kalau lu kelamaan mikir, somebody else will. Dan lu ya udah gitu. Jadi saya udahlah, jangan mikirin modal nomor 10 gitu. Gitu kira-kira Mas, mudah-mudahan dijawab nih. Siap. Oke.